Bapak Mudasim. Ya, di sini ada para putranya, tentunya para menantunya yang saya hormati dan saya muliakan. Hadirin sekalian, jamaah yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati juga yang saya muliakan. Pertama-tama tentunya kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita semua dapat hadir di rumahnya keluarga besar Bapak Mudasim dalam rangka melaksanakan peringatan 7 hari ya wafatnya almarhum Bapak Mudasim bin Bapak Ahmad Tahir. Tentunya selama 7 hari kita melaksanakan zikir, baca yasin dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa doa yang kita panjatkan sampai kepada almarhum. Karena dalam sebuah keterangan disebutkan orang yang sedang ada di alam barzah itu seperti orang yang sedang dalam keadaan berenang di sungai banjir ya, sedang menang teh kurang menang teh kalau pelayangan gitu katanya gitu dalam dua keterangan itu. Jadi membutuhkan pertolongan. Nah, pertolongannya ya kalau amalnya baik insya Allah mungkin dia tidak tenggelam ya, amalnya baik, di dunianya dia beramal baik, ibadahnya mungkin tidak lepas dan seterusnya, insya Allah dia tidak tenggelam. Tapi kalau misalkan amalnya itu ya kurang-kurang lah gitu ya, ada kurang-kurang sedikit, nah itu dia perolehan, mohon pertolongan ya. Salah satu pertolongan yang akan bisa disampaikan kepada almarhum pada saat berada di alam barzah itu adalah doa. Doa dari siapa? Doa dari anak-anaknya terutama. Ya. Anak-anaknya harus mendoakan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita sudah tiada, itu tidak ada yang bisa kita berikan. Sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun harta kita, tidak bisa kita menolong pada almarhum yang telah tiada, tidak bisa. Ya, makanya kalau misalnya kita ada rezeki, ada uang, ada kelebihan waktu di dunia, mau memberikan tolong kepada orang tua kita yang mumpung di dunia. Jadi kalau mau menolong dalam bentuk materi, ya ada rezeki, ada uang, ada apa saja, makanan dan seterusnya. Bahkan kalau bisa tanya orang tua kita pada saat masih hidup, sukanya apa? Kalau dia sukanya rendang, kasih rendang. Kalau sukanya semur, kasih semur. Pokoknya mumpung masih hidup, kalau mau berbakti kepada orang tua, beri. Nah gitu. Ya, pokoknya apa yang disukai oleh orang tua kita itu kita penuhi. Sebab kalau sudah tidak ada, tidak bisa memberikan apa-apa. Walaupun kita mau dibawa ke kuburan, rendangnya, semur dibawa ke kuburan dibaikkan, di lobangan kuburan tidak ada manfaat apa-apa. Jadi berbakti kepada orang tua itu kalau kita sedang ada di dunia, masih ada orang tua kita itu, ya karena banyak keterangan, banyak hadis, banyak ayat Al-Quran yang wajibnya kita hormat, wajibnya kita memuliakan orang tua kita, ya karena memang tidak ada yang paling berjasa dalam hidup ini, tidak ada yang paling berjasa dalam hidup ini kepada kita semua yang menjadi anak-anak ini kecuali orang tua kita, ya karena wasilah mereka kita hadir ke dunia ini. Karena wasilah mereka kita bisa seperti ini, itu adalah karena orang tua kita. Ya saya juga kadang-kadang suka merenung, menyesal.
Ya walaupun pada saat orang tua masih hidup, apa keinginannya itu kita penuhi, alhamdulillah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan gitu waktu masih hidup itu. Jadi ingatlah cuma karena ibunya, ibu Fadil itu seneng teh talus Bogor, ya talus Bogor. Jadi lamun misalkan pulang teh pasti pemandangan talus Bogor. Tepira eta talus Bogor, talus di sepan pakai kalapa. Eta kahobina teh. Pan teh murah teh mahal-mahal teuing gitunya. Ada di bere naon ambung dah. Bere daging dan seterusnya. Paling dahar jeung eta jeung tahu lah gitu seperti itu. Tapi eta talus itu. Nah itu. Jadi kalau Abah itu Abang kopi nak kopi dia gitu. Baheula keur itu orangnya mah. Lamun Abah teh hobina teh lamun itu keur masih itu eta naon teh sop kaki sapi ya, sop kaki sapi nu didamel tapi kudu istri abdi gitu. Makanya lamun kapulang kulon teh pasti meuli suku sapi di dieu kayak diasapkeun di ditu. Umum disatun tuna lain mah beda cenah rasana gitu. Nah itu jadi seperti itu. Itu kan enggak seberapa sebenarnya ya. Tapi kan kahobina kan gitu. Itu yang harus kita coba. Apa sebenarnya orang tua kita sebetulnya? Sebab sekali lagi kalau sudah tidak ada mah tidak bisa kita memberikan apa-apa. Ya, bakti pada orang tua masih hidup ya seperti itu. Nah, ketika sudah tiada, ketika orang tua sudah tiada, maka tidak ada yang bisa kita berikan kecuali doa. Doa anak yang soleh yang terus mengalir kepada siapa? Kepada almarhum dan almarhumah kita itu. Nah, kapan itu kita lakukan? Terutama setelah sholat. Ya, setelah sholat wajib. Di situ makanya kan pada saat kita sholat itu tidak ketinggalan tuh Allahumma ighfir lana, karena banyak ya kita yang berdoa banyak. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya, jadi itu. Karena apa? Karena makanya ketika misalkan imam membaca Allahumma ighfir lana dzunubana, itu terrenungkan dalam pikiran kita pada saat Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, arahkan pikiran kita pada orang tua kita. Ayah dan ibu kita pandang wajahnya, kirim ke sana. Insya Allah doa itulah akan sampai kepada orang tua kita yang di sana seperti itu. Hanya itu yang bisa kita berikan. Ya, doa anak yang soleh. Atau misalkan ketika anaknya itu punya rezeki, punya harta, lalu kemudian dia juga bersedekah, yang sedekahnya dikirimkan pahalanya untuk orang tuanya, itu nyampe. Seperti itu dalam keterangan itu. Ya, seperti itu. Itu berarti anak kepada orang tua yang telah tiada. Nah, saya kira anak-anaknya ini Bapak Muda SIM jangan lupa. Ya, jangan lupa. Ya, kalau makanan dan seterusnya itu hanya sekedar jalan, tapi yang paling penting doa dari anaknya. Nah, kita kumpul di sini itu sebenarnya kita membantu. Ya, membantu anak-anaknya, membantu kepada kita untuk mendoakan kepada orang tuanya almarhum yang telah tiada ini. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesilapannya, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan kehilapan manusia pasti. Dosa manusia pasti punya. Ya, pasti. Kita manusia biasa seperti ini dosanya pasti banyak. Yakin gitu ya, yakin dosanya banyak. Ya, maka ya mudah-mudahan pada saat menghembus nafas yang terakhir Allah iman ya, dalam keadaan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, seperti yang sering saya sampaikan, ini ada hadis yang berbunyi seperti ini. Yutbikul mayyitu salah satu. Mayit atau jenazah ketika diantarkan ke kuburan itu 3 hal, kata Nabi. 3 hal yang akan mengantarkan kita ke kuburan itu ada 3 hal. Yang pertama apa? Maluhu. Malnya dulu, hartanya itu akan mengantarkan kuburan. Kalau kuburannya kebetulan jauh, kan sewa ambulan ke Nabi misalkan gitu ya. Ada nggak? Ada. Oh, bawa yang meninggal. Bawa yang meninggal ya. Kan itu banget ya kan. Itu kan biasanya kalau kuburannya jauh, apalagi orang yang punya uang itu kan gengsi itu. Wah, beli sewa ambulannya bagus gitu nya.
Terus ditukangnya diiringi ke mobil Mercy milikna, ya. Mobil bis ngirim kabeh tuh, wah, ke kuburan. Hartana ngirim ke kuburan. Ya, dengan hartanya dikirim, mengirim ke kuburan karena mengantarkan waktu terakhirnya. Jadi yang pertama hartanya. Yang kedua apa? Lupa. Keluargana pasti ngantar ke kuburan. Ya, apalagi anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya ngantar ke kuburan. Ngalut ke kuburan ngabring. Ya, ngabring ke kuburan pasti nganterkeun. Dan yang ketiga baru amaluhu. Amalnya. Yang ikut ke kuburan itu ada harta, kemudian keluarganya, kemudian amalnya. Ngiring ke kuburan. Tapi kata Nabi, wa yarji'u isnani. Yang dua itu kembali. Ya. Ambulan anu bagus balik. Mobil Mercy nganterkeun balik. Gitu ya. Kabeh balik deui eta mah. Da teu mungkin mobil Mercy diasupkeun ka kuburan. Ya. Emasna anu berkilo-kilo dimasukkan ke kuburan teu mungkin. Uangnya deposito dikirim ke kuburan teu mungkin. Ya, balik. Keluargana balik kabeh urang dari kuburan. Wa yabqa wahidan kata Nabi. Yang kekal, yang tetap di sana tidak balik lagi apa? Amal. Ya, amal. Jadi kalau hartanya, ahlinya, keluarganya balik semuanya ke kuburan itu, kita hanya ditemani oleh amal. Amal kita masuk ke dalam kubur. Amal apa? Terserah pada kita. Ya, amal ini dalam pengertian bukan amal kebaikan saja. Amal kita yang antar ke kuburan. Amalnya apa? Mungkin amal baik, mungkin amal buruk. Ya, kalau amal baik, insya Allah akan menolong di kuburan. Ya, yang tadi saya mungkin tidak tenggelam nanti. Tapi kalau membawa ke kuburannya itu amal keburukan, ibadah kepada Allah tidak. Ya gitu kan? Jadi ada manusia kadang-kadang ibadah tidak, berbuat maksiat tidak. Mungkin itu lumayan lah kalau seperti itu. Mending ya. Ibadahnya tidak, berbuat maksiat tidak, seimbang lah. Mendingan ibadah tidak, berbuat maksiat tidak. Kumaha tadi modal jalan model gitu saja. Ayam Bangkok. Ayam Bangkok. Ayam Bangkok. Ibadah henteu, maksiat henteu. tapi maksiat henteu. Ayam Bangkok. Ya. Gitu kan. Tapi ada manusia yang ibadah hebat, maksiat hebat. Nah, ini draw. Ya, ini draw gitu kan. Jadi ibadahnya tekun, tapi maksiatnya jalan terus. Nah, gitu. Pahpoh dah sama pahpoh. Ular berbisa itu gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan yang seperti ini juga ya karena seimbang ibadah iya, oke. Tapi maksiatnya oke. Ular berbisa. Ularnya bisa jadi obat ya, Bro. Nah, tergantung Allah nanti. Mana yang lebih banyak timbangannya? Ya. Mawazinuhu paman sakulat mawazinuhu fahumuhu awiyah. Wa amma man sakulat wa amma man khaffat mawazinuhu fahumuhu awiyah. Tapi wa amma man apa sih? Bukan. Amalan sakulat mawazinuhu bahwa fi isatir rodiyah. Kan itu kan? Ada khofat, ada sakulat. Wa amaman sakulat mawazinuhu bahwa fi isatir rodiyah. Apabila timbangan amal kebaikannya itu berat, maka dia akan rodiyah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga ada menimbang di sini ya. Ada sakulat, ada khofat. Wa amaman khofat mawazinu fa ummu hawiyah. Apabila timbangannya itu berat ke kiri, fa ummu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa neraka hawiyah? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Api sudah panas, tapi ditegaskan lagi oleh Allah, narun. Nar itu udah panas.
Tapi ini tambah hamiyah, narun hamiyah, api yang sangat-sangat panas, luar biasa, ya luar biasa. Nah makanya, jadi kalau ya syukur-syukur sih kita hidup ini amal ibadahnya bagus, maksiatnya tidak. Wah ini yang diharapkan itu ya. Jadi maksiat ibadahnya luar biasa, amal kebaikannya luar biasa, tidak pernah dilakukan maksiat. Nah ini itu luar biasa kalau seperti ini. Tapi jarang ya manusia seperti ini. yang seperti malaikat. Ya, kalau yang seperti ini ibadahnya tekun, tidak pernah berbuat maksiat, malaikat. Ya, benar ya. Kalau malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat. Kalau suruh-suruh sujud aja dia tidak. Istighfar terus, tidak pernah berbuat maksiat. Nah, tapi kalau ada manusia seperti ini, wah, itu lebih tinggi daripada malaikat derajatnya. Ya. Kalau manusia mah jarang. Yang seperti malaikat tadi ya. Kita mah, karena kita bukan malaikat. Tapi kalau tadi, nah manusia yang maksiat terus tapi ibadahnya tidak. Nah ini siapa itu? Iblis. Iblis setan itu sekarang itu kerjanya ayo aja menggoda manusia. Manusia digoda terus, karena sudah dikutuk ya, sudah dikutuk. Nah tapi pada saat pada Nabi Adam dia tidak mau dikutuk, dia pasti ahli neraka. Nah, ketika itu iblis itu mohon pada Allah, ya Allah, nggak apa-apa lah kalau gini, karena memang saya sudah terlanjur dikutuk oleh engkau karena saya tidak mau tunduk kepada aturan engkau, nggak apa-apa. Tapi aku berikan waktu, berikan kesempatan untuk apa? Untuk menggoda manusia sebanyak-banyaknya. Di bawah depan supaya saya tidak sendirian, manusia itu nanti masuk dengan saya. Temannya berarti. Ya, dia ingin dapat teman, Nah maka, ya kata Allah silahkan kalau gitu, silahkan kamu diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup ini kita itu, godaannya luar biasa. Ya, Kak Ustadz godaannya luar biasa. Ustadz digoda oleh setan yang pangkatnya ustaz, gurunya. Ya, kiai digoda oleh iblis ya setingkat kiai. Maka tidak ada yang lewat dari godaan setan, tidak ada. Ya, yang biasa-biasa setannya biasa-biasa, ini mah biasa. Terkudu berat-berat kan goda nukieu mah gitu kan. Nah, karena memang terus bebaturan aja yang setan mah gitu. Malah bebaturan, jadi setan terkudu digoda deui tah bebaturan uing gitu. Da maksiat melulu, ibadah henteu ka bebaturan uing kudu digoda gitu. Kudu digoda gitu. Nah, anu justru digoda mah eta. Mutakun digoda mah. Digoda. Ustaz mungkin goda, kiai digoda. Kan digoda. Tidak ada yang lepas dari godaan setan. Maka dalam hidup ini memang ya tidak boleh ada orang yang merasa aku orang yang paling baik. Ya tidak ada manusia yang paling baik di dunia itu. Ya ustadz, kiai semuanya pasti punya kesalahan dari apa. Cuman bedanya ya ditutupi aja kejelekannya gitu oleh Allah gitu, ditutup kejelekan kita itu sebenarnya. Padahal kita banyak dosanya. Maka tidak ada yang tidak pernah berbuat maksiat, tidak berbuat dosa sebenarnya. Maka dalam bagaimana caranya kita supaya terbebas dari dosa yang sering kita lakukan, istighfar. Nah, istighfar. Jadi kalau Rasulullah juga ya walaupun dia tidak punya dosa, tidak punya maksum ya, tapi Rasulullah itu beristighfar tidak kurang 100 kali setiap hari. Ya, 100 kali minimal istighfar itu. Itu Nabi. Apalagi kita yang banyak dosa. Kalau kita tidak mau istighfar berarti kita manusia yang sombong gitu ya. Istighfar. Maka istighfarlah seperti itu. Ya jadi kembali, ayo pada saat nanti kita ke kuburan itu ingat yang dibawa itu yang punya uang tidak dibawa. Kamu udah boga mah. Kalau dibawa. Namun dibawa nanti boga mah gitu nya. Geus mah urang teu boga duit, teu boga amal deui. Kumaha coba eta hirup urang eta. Duit teu boga, amal teu boga. Jadi hirup bulu teh, Pak. Ya.
Ya gitu ya. Dihirup dulu Jadi ya. duit teu boga, amal teu boga. Ke alam akhirat Dihirup mah dulu. yang dibawa tuh hanya amal. Ya amal. Tapi yang dibawa bukan amal fujur, bukan amal kejelekan, tapi amal kebaikan. Dia akan menolong kita kan seperti itu. Kalau membawa ke akhirat, membawa amal keburukan di dunia udah sengsara, di akhirat dapat celaka naudzubillah min dzalik kan gitu ya. Jadi hizyun fil hayati dunya wa fil akhirati minal khasirin. Di dunia sengsara, di akhirat rugi. Naudzubillah min dzalik kan hidup seperti itu. Ya, kita ingin sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maunya begitu. Di dunia kita bahagia, di akhirat hasanah. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Tapi mencari yang seperti itu kita belum tentu ketemu gitu kan. Dan pernah bahagia terus kita dunia. Jadi dunia mah tidak pernah membawa kebahagiaan. Ya, eta nu loba dunia bahagia walau alam belum tentu. Riut. Ya, riut malah benar nyawinnya. Nu loba duit, nu loba harta belum tentu bahagia. Mungkin bahagiaan orang itu bukan naon gitu. Senang gitu ya. Dahar sapiring nambah deui urang mah. Nu boga duit kadang-kadang dari saeutik. Saeutik nu boga duit gitu. Salah. Cinta ka bayar hutang. Cinta ka bayar hutang. Bukan duit. Macam-macam. Ya. Jadi kadang-kadang kebahagiaan itu dibagi di mana-mana. Ya belum tentu orang yang banyak uang itu dipandang oleh bahagia. Belum tentu. Kebahagiaan itu ada di mana-mana. Mungkin kita bahagia. Orang mah lamun geus jam 8 geus korpek gitu kan. Geus teu ing naon. Ya subuh ge teu ngadenge adzan subuh ge. Kan? Karena begitu nikmatnya tidur kita. Ya begitu nikmat tidur kita terwe gitu ya. Adzan subuh ge teu ngadenge. Bablas begitu. Nah, karena nikmatnya itu hidup. Ya begitu nikmatnya hidup kita. Belum tentu, tapi orang yang punya uangnya banyak, kadang-kadang tuh bisa saya tadi. Lu bahagia mah tukang sembako, ah. Tukang sembako, betul. Lu bahagia mah deui. Tukang jualan sembako. Tukang jualan sembako, bahagia, deui. Oh, biasa meuli naon tuh. gitu. Cai-cai teh meuli. Ya, jadi sekali lagi, ayo kita iktibar kepada yang malam ini wafat, ke-7 harinya kita ingat. Kalau malam ini kita tahlil di sini untuk ke-7 harinya, nanti satu ketika kita juga akan ditahlilkan seperti ini. Betul kan? Betul. Ya, kapan maunya ditahlilkan? Wah, tiket tukangan saya mah. Ya. Sebab malaikat Ajroil tidak pernah memberikan kabar dulu. Ya, tidak memberikan kabar dulu kapan? Ya, tidak berikan kabar dulu kapan. Ya, dalam keadaan sehat walafiat, kalau Ajroil sudah diperintah oleh Allah cabut nyawanya, cabut. Ya. Ada yang sehat, kemudian Ajroil datang meninggal. Tidak memberikan kabar dulu. Ya, kalau berikan kabar dulu mah tuh enak teh sebenarnya. Iya. Nah, gitu ya. Tobat. Ya, tobat. Jadi lamun misalkan saminggu deui tah ente maot gitu. Geus moal dahar moal ngin beuleuh meutsit we. Wah, ieu we, dekul di masjid pokona gitu nya. Untung teu dibere nyaho untung mah teu dibere nya. Isukan rek maot ge urang masih bisa ngadar sate keneh. Padahal isukan rek maot untung kan seperti itu. Oleh karena itu ya karena maut itu datangnya tiba-tiba, sedangkan yang akan dibawa ke sana hanya amal ibadah terutama yang menolong kita. Ayo jangan kita lupakan ibadah. Ya, tingkatkan amal ibadah kita untuk bekal kita kembali ke alam akhirat. Udahlah, bisi lobateun kayak mahal teuing bayar dalam lobateun. Kecau euy bayarnya. Ya, jadi Argo ini saja berjalan, mungkin, Argo. ya kalau diamalkan ini juga mudah-mudahan kita semua terus meningkatkan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.